Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi Pak. Nama saya Muhammad Raihan Zaki dari Universitas Sumatera Utara, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas. Tujuan saya kemarin ingin mewawancarai Bapak sebab Bapak merupakan informan kunci dalam penelitian saya, dalam makalah seminar proposal saya yang akan saya lanjutkan ke makalah seminar hasil. Kenapa saya lantik Bapak sebagai informan kunci? Karena saya menganggap Bapak sebagai orang yang paling paham seluk-beluk mengenai SLBC Musdalifah ini. Kita mulai wawancara atas nama Dr. Muhammad Iqbal MSI. Pertanyaan pertama, menurut Bapak kemandirian itu sendiri seperti apa? Menurut saya, kemandirian itu apabila melakukan aktivitas sehari-hari itu lebih memungkinkan dilakukan secara sendiri. Contohnya, ketika aktivitas sendiri, kebetulan kita penanganan tunagrahita, ketika dia mau makan, walaupun dia anak tunagrahita, dia mampu untuk mengambil makanan, bahkan mungkin makan sendiri, dan mungkin setelah selesai dia bisa meletakkan piring atau bahan atau alat-alat yang dia gunakan itu ke tempatnya, walaupun mungkin dia tidak bisa melakukan pembersihan. Nah, artinya kemandirian itu adalah aktivitas sederhana yang bisa dilakukannya sendiri. Untuk melatih kemandirian anak-anak disabilitas grahita di sini terutama, tentunya kan perlu nih peran orang-orang terdekat mereka, misalnya orang tua, dan di sini terutama guru salah satunya. Nah, bagaimana peran guru di sini Pak dalam rangka melatih kemandirian anak-anak disabilitas grahita? Pertama, kita melakukan asesmen, ya, asesmen yang sederhana yang memang adalah bagian dari kita bilang kurikulum untuk anak tersebut. Sebelum asesmen itu kita lakukan, kita minta orang tua itu jujur tentang segala kegiatan anak-anak tersebut. Ketika di rumah, bila perlu tentang kesehatannya, kita tanya setelah asesmen, apa yang perlu kita lakukan untuk anak tersebut dari hasil asesmen. Misalnya ternyata adalah aktivitas sehari-hari. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi kita lakukan asesmennya itu. Yang jelas sebelum kita menentukan langkah-langkah pembelajaran bagi dia, kita melihat dulu asesmen yang kita lakukan. Selanjutnya dari asesmen tersebut kita lakukan langkah-langkah pembelajaran, langkah-langkah pembinaan. Tantangan apa yang dihadapi para guru di sekolah ini Pak dalam melatih kemandirian anak-anak disabilitas grahita di sini? Kita kalau tantangannya, ya pertama asesmen itu, kadang-kadang asesmen itu secara tertulis dari kita lihat, tapi informasi itu tidak dapat sepenuhnya dari orang-orang terdekat dia.